Di tanah Swiss Van Java, seorang perempuan hadir memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi kaumnya di tengah penjajahan Belanda. Seorang perempuan dari keluarga priayi, namun mendirikan sekolah bagi pribumi. Gagasan pendidikannya bahkan lahir sebelum pahlawan pendidikan R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Tak heran, ia pun berjuluk perempuan intelektual pertama Indonesia. Dialah Raden Ayu Lasminingrat. Tak perlu menunggu kaya untuk berbagi, karena berbagi tak melulu soal materi. Hal ini tergambar pada sosok Isop Sopiah, perempuan asal desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ayah Isop hanya pedagang cuanki keliling, sementara ibunya ibu rumah tangga biasa. Sebagai anak keempat dari 9 bersaudara, Isop berjibaku di tengah kekurangan demi mendapat pendidikan yang layak. Pengalaman pahit inilah yang mendorong Isop mendirikan sekolah gratis untuk anak tak mampu di pelosok Kabupaten Garut sejak tahun 2016 lalu. Jarak tempuh menuju sekolah yang ia dirikan terjal dan berliku. Namun tak menyurutkan langkah Isop untuk mengajar. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menjangkau sekolah dari pusat kota Garut. Sangat susah sekali saya dulu bisa mendapatkan pendidikan. Dari situ terpikir sekali bahwa saya harus memudahkan mereka yang khususnya nasibnya seperti saya, itu ekonominya lemah ke bawah. Saya berjanji pada diri saya sendiri, jika saya memiliki sekolah, saya akan menggratiskan. Pendidikan memang masih menjadi barang mewah bagi masyarakat Kabupaten Garut. Kini, Isop sudah mengelola 11 fasilitas pendidikan, mulai dari kelompok bermain hingga sekolah dasar. Jumlah siswanya lebih dari 500 anak. Kelompok bermain Al-Fatmah salah satunya. Sekolah ini berada di Desa Babakan Fauzan, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut. Sekolah sederhana ini berdiri dengan meminjam rumah warga. Bukan perkara mudah mendirikan sekolah gratis bagi Isop. Banyak tantangan yang harus ia hadapi untuk sampai di kondisi ini. Penolakan masyarakat memang, jadi tidak semua orang bersangka bahwa mendirikan sekolah itu mendirikan kebaikan, tidak berpikir ke sana. Jadi apalagi ya di wilayah asing, siapa ada apa gitu. Yang paling saya ingat ketika pendirian sekolah di suatu daerah, tetapi dipelintirkan bahwa itu dijadikan ajang untuk bisnis. Nah, kemarin 2 minggu ke belakang, sekolah ini sebetulnya sudah mengarahkan fasilitas untuk guru bisa makan. Bahkan saya dapat magicom dari seseorang, ya 2 minggu ke belakang semua itu tidak ada gitu, raib. Semua itu kompor sampai tabung gasnya, TV sampai kabelnya, kabel TV-nya. TV itu 2, di dalam 1, di luar 1. Speaker kayak gitu, bel dan lain-lain. Itu sampai bersih begitu kantor. Saya itu sebetulnya semenjak kehilangan itu tidak dulu ke sekolah. Saya belum siap mental. Isop Sopiah berjuang untuk pendidikan masyarakat miskin di pelosok Garut pada zaman yang serba modern ini.
Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada seorang pejuang perempuan yang bertekad memajukan pendidikan kaumnya di tengah ketidakadilan kolonialisme. Pejuang perempuan itu adalah Raden Ayu Lasminingrat. Semangat, keberanian, dan ketangguhan Raden Ayu Lasminingrat jadi inspirasi bagi perjuangan Isop Sopiah. Mendirikan sebuah lembaga, apalagi khususnya pemberdayaan perempuan, itu sangat susah untuk membuat paradigma baru bahwa perempuan itu memang sangat penting untuk diberdayakan. Gitu. Memang visi misi beliau tentang pemberdayaan perempuan, tentang penguatan karakter pada perempuan, itu seolah seperti ada tetesan lah yang menetes gitu. Dari yang beliau pikirkan tentang visi misi pun sama, saya terasa banget di hari ini. Memang perempuan itu harus berdaya dan berguna, jangan hanya diperdaya dan dimanfaatkan. Raden Ayu Lasminingrat lahir 29 Maret 1854 dengan nama Suhara di Garut, Jawa Barat. Ia adalah pelopor kemajuan perempuan Tanah Sunda, khususnya di bidang pendidikan dan kesusastraan. Ayahnya, Raden Haji Muhammad Musa, dikenal masyarakat sebagai penghulu, ulama, dan pelopor kesusastraan cetak Sunda pada abad 19. Meski lahir dari keluarga ningrat dan berpendidikan, namun Raden Ayu Lasminingrat tidak pernah mengenyam pendidikan formal di tanah kelahirannya. Kunto Sofianto, sejarawan Universitas Pajajaran, menuturkan Haji Musa mengirim Lasminingrat ke Sumedang untuk belajar. Di rumah dulu, kemudian dia itu akhirnya diindekoskan di Sumedang. Itu asisten residen Sumedang, itu Levinson Norman. Ya, terutama dia dididik. Dia pandai berbahasa Belanda pada waktu itu, dan disebutkan juga oleh K.F. Holle itu bahwa dia itu adalah perempuan di Priangan yang memang pandai berbahasa Belanda, sehingga dia bisa nyadur cerita-cerita berbahasa Belanda. Dan pada waktu itu kemudian di Sumedang juga dia berjodoh dengan anak Pangeran Sugih, itu Raden Tamtu. Tapi tidak lama kemudian, karena Raden Tamtu itu meninggal dunia, dia pindah lagi ke Garut dan akhirnya berjodoh dengan Bupati Garut, yaitu Wiratanudatar VIII. Tahun 1874, Haji Musa mendirikan sekolah khusus Eropa modern pertama di Garut, Bisjondere Europäische School. Dedi Effendi, penulis buku biografi Raden Ayu Lasminingrat, mengatakan Lasminingrat menjadi guru di sekolah sang ayah. Ketika dia mengumpulkan siswa untuk sekolah yang didirikan oleh ayahnya, itu kan anak lurah dipanggil, anak badega, badega tahu pembantu rumah tangga, itu diambil kalau sudah saatnya dia sekolah. Jadi sekolah Bisjondere Europe School itu sekolah modern pertama di Kabupaten Garut, yang mana siswa perempuan dan laki-laki di satu kelas kan, baik pribumi atau anak-anak Eropa. Ini unggul, ini luar biasa. Ini terjadi tahun 1874. Raden Ayu Lasminingrat tak hanya menciptakan pendidikan akademis sesuai kurikulum, ia juga mengajarkan pengembangan diri bagi kaum perempuan. Dia mendirikan Sakola Kautamaan Istri untuk memajukan kaum perempuan. Kolonialisme tidak hanya menjajah fisik, namun juga intelektualitas. Penjajahan yang sudah lama terjadi mengerdilkan peran perempuan. Pada masa itu dia sudah berpikir maju, bahwa perempuan berhak maju, jadi tidak lagi bisa dinomorduakan, dan perempuan itu berhak maju, ya, sehingga perempuan nanti punya posisi di masyarakat
Nah, karena perempuan juga bagaikan sayap burung, sebelah kiri sebelah kanan. Kalau sebelah kanan suami, sebelah kiri istri, ya harus imbang. Jadi kalau hanya sayap kanannya saja, sayap kiri saya tidak akan berjalan baik. Dulu itu pengajaran itu cuma calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Raden Ayu Lasminingrat adalah perempuan intelektual pertama di Indonesia. Julukan ini muncul karena gagasan pendidikan Lasmi lahir sebelum R.A. Kartini dan Dewi Sartika. Tak hanya itu, ia juga tersohor sebagai seorang pesastra. Bakat di bidang susastra ini turun dari sang ayah. Selain itu, kemahirannya berbahasa Belanda membuatnya kaya dengan pengetahuan sastra-sastra Eropa. Kemahirannya ini ia gunakan untuk menyadur sastra Eropa dalam bahasa Sunda. Dongeng karya dua saudara, Jacob dan Wilhelm Grimm yang saat itu populer di Eropa, ia sadur. Karya terjemahan Lasminingrat ini diterbitkan oleh perusahaan percetakan pemerintah Hindia Belanda, Landdruckerij di Garut. Tujuannya satu, ia ingin anak-anak perempuan dapat mengenal dunia luar sehingga dapat memperluas cakrawala pengetahuannya. Nah, pada tahun 1875, K.F. Holle memberikan buku untuk menerjemahkan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Sunda. Tujuannya dijadikan buku bahan ajar. Bayangkan. Itu kan dokumennya yang tadi lihat kan? Sekolah Sunda ini karya Raden Ayu Lasminingrat. Jadi dulu itu pengajaran itu cuma calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, dari situ mulai merekah perubahan-perubahan di wilayah Parahyangan ini, perubahan ke arah itu. Eksploitasi kolonial pada bangsa Indonesia mencapai nadirnya saat pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada 1830. Ketertindasan penduduk pribumi mendapat empati dari para tokoh sosialis Belanda. Hal ini memunculkan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa jajahan melalui kebijakan politik sejak tahun 1901. Kebijakan baru ini dipengaruhi oleh pemikiran Conrad Theodor van Deventer yang ditulis dalam berbagai artikel. Kebijakan politik ini dikenal dengan nama Trias van Deventer, politik etis atau biasa juga dikenal dengan politik balas budi. Program utamanya irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Kenyataannya, pelaksanaan ketiga program ini tak lebih untuk menguntungkan pihak Belanda. Meski politik ini berjalan penuh dengan tipu muslihat, tapi hanya pendidikanlah yang paling terlihat manfaatnya bagi rakyat Indonesia. Budayawan Warjita punya fakta sejarah lain soal pendanaan Sekolah Keutamaan Istri milik Raden Ayu Lasminingrat ini. Ini dulunya awal adalah ruang gamelan pada waktu didirikan zaman kolonial Belanda itu ruang gamelan. Tapi oleh Lasminingrat atas izin suaminya, Bintang Tamu Datar 8, dipersilakan untuk dibuka menjadi tempat pendidikan kaum perempuan. Walaupun pada waktu itu sulit sekali untuk mendapatkan memberikan pendidikan terhadap kaum perempuan karena kan masih terkungkung oleh adat. Itu 1907. Tetapi dia berusaha terus bagaimana kepada Gubernur Jenderal gitu ya, supaya mendapat izin untuk mendirikan sekolah itu. Akhirnya tahun 1912 gitu ya, dia diizinkan oleh Gubernur Jenderal, silahkan. Bahkan 1913-nya, Februari 1913, turunlah akta tentang pendirian sekolah itu dan diberi bantuan hibah oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membangun sekolah keutamaan istri, gitu ya, namanya kan sekolah keutamaan istri. Adalah yang sekarang SD Rego 5 dan Ranggalawe.
Oki Lasmini Sastrawirguna adalah keturunan ke-6 Raden Ayu Lasminingrat. Oki menjelaskan besarnya tantangan yang dihadapi Lasminingrat untuk memajukan pendidikan kaum perempuan. Beliau waktu itu kan mengajar yang pertama, beliau sebagai guru itu kan mengajak atau mengumpulkan anak-anak perempuan. Dan itu tidak mudah. Beliau harus mendobrak kultur budaya adat pada saat itu yang pada saat itu dianggap perempuan itu masih termarginalkan. Jadi perempuan tidak boleh belajar, tidak boleh pintar, tidak boleh melebihi laki-laki, kan seperti itu. Kultur yang terjadi pada saat itu adalah seperti itu. Kalau menurut saya ya Raden Ayu Lasminingrat juga seorang politisi kalau menurut saya. Jadi kalau tidak berpolitik gitu, dia tidak mungkin bisa menjadi sosok seperti itu gitu ya. Tapi kalau soal organisasi, dia tidak masuk di dalam organisasi politik. Tapi kalau dia berpolitik, iya. Nggak mungkin dia bisa memainkan peran gitu seperti itu pada saat itu kalau dia tidak menggunakan ilmu-ilmu politik. Dia juga jadi bagian berdirinya Sekolah Belanda untuk Bumi Putra di Garut, Hollands Inland School, HIS. Kiprahnya di dunia pendidikan bagi masyarakat Pasundan luas, tak terbatas. Meski dia adalah seorang perempuan. Pada masa pemerintahan Jepang itu ada perubahan nama ya. Perubahan nama dari Sekolah Keutamaan Istri menjadi Sekolah Rakyat. Nah, pada saat itu justru terdapat kemajuan gitu, lebih ada kemajuan ya. Raden Ayu Lasminingrat turut berjuang melepas belenggu penjajahan. Meski tidak turun ke medan pertempuran, namun hal ini tak mengurangi semangat dan jiwa patriotismenya. Karena selama masa hidup ini berjuang terpanti. Sampai akhirnya juga dia waktu zaman revolusi juga rumahnya yang besar di Jalan Siliwangi dan sekarang sudah menjadi Toko Jogja itu dia mengungsi, itu rumahnya direlakan untuk tentara Indonesia, pada tentara rakyat Indonesia. Jadi selalu hidupnya berjuang terus. Saya kira masyarakat Garut khususnya, terutama kaum perempuan, harus meniru perjuangan Lasminingrat sekarang. Jika dulu sekolah ini bernama Sekolah Keutamaan Istri, kini berubah menjadi Sekolah Dasar Negeri 5 Rekol. Para guru kerap bercerita tentang sosok Raden Ayu Lasminingrat pada murid-muridnya untuk meneruskan warisan kepahlawanan Sang Raden Ayu. Seiring berjalannya waktu, Sekolah Dasar Negeri 5 Rekol mengalami perbaikan. Namun, pihak sekolah tetap mempertahankan bentuk aslinya. Bangunan ini juga termasuk dalam cagar budaya Kota Garut. Bangsa yang maju, secara slogan itu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Saya kira masyarakat Garut khususnya, terutama kaum perempuan, harus meniru perjuangan Lasminingrat sekarang memajukan pendidikan untuk perempuan. Apalagi sekarang kan perempuan itu sudah terbuka lebar, berbagai pendidikan dari pemerintah Indonesia sudah terbuka. Sehingga saya kira dengan mengambil cita-cita Raden Ayu, perempuan lebih maju, harus menurut saya itu. Karena dengan demikian juga sosok Lasminingrat itu tidak hilang begitu saja. Raden Ayu Lasminingrat
wafat pada tanggal 10 April 1948. Dia dimakamkan di pemakaman keluarga Hot Panglu Raden Haji Muhammad Musa di belakang Masjid Agung Garut. Tahun 2023 lalu, Google memunculkan sosok Raden Ayu Lasminingrat dalam logo yang ada di beranda laman pencarian. Selain itu, Raden Ayu Lasminingrat juga mendapat penghargaan tanda jasa dari pemerintah Kabupaten Garut atas kiprahnya di bidang pendidikan dan kemajuan perempuan. Pemerintah Kabupaten Garut mengganti nama Gedung Gabungan Organisasi Wanita atau GOW menjadi Gedung Raden Ayu Lasminingrat. Hal ini dilakukan sebagai prasyarat penganugerahan pahlawan nasional. Ada satu kalimat dan itu terus-menerus sering diucapkan dan menjadi moto dari atau spirit dari Raden Ayu Lasminingrat adalah ini. Zaman teh ayeuna mah geus robah. Geus waktuna awewe kahareup. Artinya zaman ini sudah berubah. Sudah saatnya perempuan itu tampil di depan. Pada saat ini yang dirasakan oleh saya, perempuan memang sudah berada di depan. Jadi sudah sejajar dengan laki-laki. Seperti itu. Buktinya kan sudah banyak, meskipun belum sempurna, meskipun belum sesuai dengan harapan yang sebenarnya. Tapi pada umumnya, pada intinya, cita-cita Raden Ayu Lasminingrat itu sudah hampir tercapai. Dan itu sangat membanggakan. Saya juga sudah tidak risih lagi gitu ya. Tidak keder lagi, tidak merasa rendah diri lagi sebagai perempuan. Kini warga Garut menunggu negara mengabulkan gelar pahlawan nasional pada Raden Ayu Lasminingrat, gelar yang telah ditunggu sejak tahun 2007.